Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran belajar matematika bersama Pak BW. Untuk kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat bagian yang ketiga, yaitu menentukan fungsi kuadrat. Tapi sebelumnya kita ingat materi yang telah lalu, yaitu tentang grafik fungsi kuadrat, hubungan antara nilai A dan diskriminan serta grafik fungsi kuadrat itu sendiri. Kita ingat bahwa D itu dirumuskan dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Perhatikan bentuk-bentuk grafik fungsi kuadrat berikut ini. Apa yang kita pelajari kemarin tentang grafik fungsi kuadrat itu bisa kita lihat dari nilai A dan nilai D-nya. Nilai A koefisien dari X kuadrat dan D diskriminan. Perhatikan, sini ada dua bentuk, yaitu bentuk membuka ke atas dan bentuk membuka ke bawah. Jika A-nya positif atau lebih dari 0, maka terbuka ke atas ke arah positif. Dan jika A-nya negatif atau kurang dari 0, maka terbuka ke bawah ke arah negatif. Itu untuk nilai A. Sedangkan untuk nilai diskriminan atau D ada 3 macam di sini. Untuk D kurang dari 0 berarti grafiknya tidak memotong sumbu X. Untuk D-nya sama dengan 0 berarti grafiknya menyinggung sumbu X atau memotong di satu titik, atau dengan kata lain pembuat 0 fungsinya ada 1 atau boleh dikatakan 2 tetapi kembar. Dan untuk D lebih dari 0 maka memotong sumbu X atau pembuat 0 fungsinya ada 2 berbeda. Nah, sehingga ini bisa kita gunakan untuk ringkasan tentang grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya, mari kita belajar tentang menyusun atau menentukan fungsi kuadrat. Jika diketahui beberapa hal. Yang pertama, jika diketahui fungsi kuadrat itu melalui 3 titik berbeda. Perhatikan contoh ini. Nah, tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik negatif 2,3, 1,3, dan 2,7. Berarti ini melalui 3 titik yang berbeda. Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan yang berikut. Misalkan fungsi kuadratnya kita buat dalam bentuk umum, yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kemudian kita lihat titik yang pertama, titik yang kedua, dan yang ketiga yang diketahui ini. Titik yang pertama negatif 2,3 kita substitusikan ke fungsi kuadratnya. Substitusi berarti teori waktu kelas 8. Substitusi menggantikan. X-nya senilai negatif 2 berarti nanti X-nya diganti negatif 2, Y-nya 3 berarti nanti Y diganti 3. Sehingga substitusikan maka menjadi ini. 3 sama dengan 4A dikurangi 2B ditambah C. Titik yang kedua sama substitusikan ke fungsi kuadratnya. X-nya 1, Y-nya 3. Ini sehingga diperoleh persamaan yang kedua. Titik yang ketiga juga kita substitusikan ke fungsi kuadratnya. X-nya 2, Y-nya 7. Sehingga diperoleh persamaan yang ketiga. 3 persamaan ini kita pasang-pasangkan untuk menemukan nilai A, B, dan C.
yaitu dengan cara eliminasi. Kita pasangkan yang pertama dengan yang kedua. Kita lihat yang sama itu C, maka kita eliminasi C. Berarti dengan cara dikurangi. Setelah dikurangi, maka menjadi 0 sama dengan 3A dikurangi 3B. Langkah berikutnya, kita pasangkan 2 dengan 3. Tapi boleh juga 1 dengan 3. Saya pilih yang 2 dengan 3. Karena kita eliminasi yang C, karena yang sama C kita hilangkan C-nya, maka kita kurangi juga. Sehingga diperoleh ini negatif 4 sama dengan negatif 3A dikurangi B. Selanjutnya persamaan 4 dan persamaan 5 kita pasangkan. Nah, kita eliminasi. Kita lihat, nah sehingga A ini kelihatan 3 dengan negatif 3. Kita jumlahkan sehingga yang A menjadi habis. Nah, maka diperoleh negatif 4 sama dengan negatif B, negatif 4B. Sehingga diperoleh B sama dengan 1. Langkah berikutnya, maka karena B sudah diperoleh, maka nilai B ini kita substitusikan ke persamaan sebelumnya. Jadi yang keempat atau yang kelima, pilih salah satu. Misalkan saya milih yang kelima ini, substitusikan B. Jadi gantikan B dengan 1, sehingga diperoleh ini, maka nilai A bisa ditemukan. Kita selesaikan dengan persamaan linier, maka diperoleh A sama dengan 1. Nah, setelah A ketemu 1, B ketemu 1 juga, maka kita lihat persamaan sebelumnya lagi, yaitu persamaan 1, 2, atau 3. Kita pilih mana yang kita gunakan. Nah, substitusikan A sama dengan 1, B sama dengan 1 ke 2. Ke 1 juga boleh, ke 3 juga boleh. Saya pilih yang kedua. Nah, sehingga diperoleh, gantikan A dengan 1, B dengan 1, maka diperoleh C sama dengan 1. Nah, nilai A, B, dan C sudah diperoleh, maka kita substitusikan ke fungsi kuadrat awal, di mana A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 1. Kita sederhanakan, Y sama dengan X kuadrat ditambah X tambah 1. Nah, perhatikan anak-anak, untuk model yang pertama ini, jika melalui 3 titik yang berbeda, ini sebagai pokok untuk menentukan fungsi kuadrat. Karena nanti pada bentuk-bentuk yang berikutnya akan suatu saat akan menggunakan 3 titik yang berbeda ini. Maka perhatikan caranya ini. Bisa dilihat berulang-ulang, bisa dibaca berulang-ulang supaya lebih paham. Kita lanjut untuk yang kedua, yaitu jika fungsi kuadrat itu memiliki titik potong dengan sumbu X dan melalui sebuah titik yang lain juga. Misalkan contohnya seperti ini. Nah, memiliki titik potong dengan sumbu X negatif 2,0 dan 3,0 serta melalui titik yang lain yaitu 0,2. Kita amati dulu soalnya. Nah, sekarang kita selesaikan. Misalkan kita buat fungsi kuadratnya bentuk umum seperti tadi. Nah, kita lihat di sini sudah tertulis jelas ada 3 titik yang berbeda. Maka ini bisa kita kerjakan seperti contoh yang pertama tadi, yaitu melalui 3 titik yang berbeda. Walaupun di sini keterangannya memiliki titik potong dengan sumbu X ini dan ini, tapi kalau kita lihat di sini bentuknya adalah 3 titik yang berbeda. Maka kita selesaikan dengan cara seperti contoh yang pertama tadi, yaitu apa? Kita substitusikan ketiga titik ini
pada fungsi kuadrat umum sehingga terbentuk 3 persamaan. Nah, X-nya negatif 2, Y-nya 0 sehingga diperoleh persamaan yang pertama. Titik yang kedua, X-nya 3, Y-nya 0 sehingga diperoleh persamaan yang kedua. Titik yang ketiga 0,2 berarti X-nya 0, Y-nya 2 sehingga diperoleh persamaan yang ketiga yaitu C sama dengan 2. Nah, karena C sudah ketemu, maka kita substitusikan ke persamaan sebelumnya. Bisa ke 1, bisa ke 2 atau kedua-duanya juga. Nah, kita substitusikan C ke 1. Nah, sehingga C-nya diganti 2, maka diperoleh, kita ubah bentuk sehingga negatif 2 sama dengan 4A dikurangi 2B. C substitusikan ke 2. Ya, C-nya diganti 2. Kita sederhanakan menjadi seperti ini. Masih ada 2 variabel yang belum diketahui. Maka persamaan 4 dan 5 kita pasangkan. Nah, kemudian kita eliminasi salah satu variabelnya. Kita lihat A dan B, karena tidak ada yang sama koefisiennya, maka kita buat persamaan yang ekuivalen. Yang misalkan yang pertama kita kalikan 3, yang kedua kita kalikan 2, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, maka kelihatan di sini B angkanya sama, tanda berbeda. Maka untuk mengeliminasinya kita jumlahkan. Negatif 6 tambah 6, 0. Habis, berarti eliminasi, hilang B-nya. Yang lainnya kita jumlahkan juga. Nah, sehingga diperoleh A sama dengan negatif 1/3. A diperoleh negatif 1/3, C sudah diperoleh sama dengan 2. Maka untuk mencari nilai B, tinggal kita pilih persamaan-persamaan sebelumnya ini untuk menemukan nilai B. Bisa kita pilih yang persamaan pertama, bisa yang kedua, bisa yang keempat, bisa yang kelima ini. Di sini saya memilih yang kelima. Substitusikan nilai A ke yang kelima ini. Kita substitusikan, berarti A-nya kita ganti negatif 1/3. Kita sederhanakan 9 kali negatif 1/3, maka menjadi negatif 3. Kita selesaikan persamaan linear ini. Nah, sehingga diperoleh B sama dengan 1/3. Nilai A, nilai B, nilai C sudah diperoleh, maka kita kembalikan, kita substitusikan ke fungsi kuadrat awalnya. Sehingga diperoleh Y sama dengan A-nya negatif 1/3, B-nya positif 1/3, C-nya positif 2, sehingga diperoleh Y sama dengan negatif 1/3 X kuadrat ditambah 1/3 X ditambah 2. Ini kita pandang sebagai 3 titik yang berbeda. Nah, karena di sini ada titik potong dengan sumbu X, kita ingat pada materi sebelumnya bahwa titik potong dengan sumbu X itu berhubungan dengan pembuat nol fungsi. Pada materi sebelumnya, titik potong dengan sumbu X itu berhubungan dengan pembuat nol fungsi. Maka untuk menyelesaikan itu bisa kita kerjakan dengan cara yang lain, yaitu dengan cara fungsi kuadratnya kita ubah dalam bentuk pemfaktoran, di mana X1 dan X2 ini adalah pembuat nol fungsi. Kita ingat bahwa untuk menentukan pembuat nol fungsi salah satu caranya adalah dengan memfaktorkan. Maka ini kita ubah menjadi bentuk pemfaktoran. Nah, kita lihat
kita amati soalnya titik potong dengan sumbu X negatif 2,0 dan 3,0. Artinya berarti pembuat nolnya adalah negatif 2 dan 3. Nah, sehingga sebagai X1-nya negatif 2, X2-nya adalah 3. Kita substitusikan ke bentuk fungsi kuadrat awalnya. Nah, X1-nya negatif 2 kita gantikan, kita substitusikan. Nah, sehingga diperoleh Y sama dengan A kali X ditambah 2 kali X dikurangi 3. Setelah ini kita pandang titik yang lain, yaitu 0,2. Titik 0,2 artinya berarti X-nya 0, Y-nya 2. Kita substitusikan pada persamaan yang pertama. Y-nya 2, X-nya 0. Nah, sehingga ini kita selesaikan persamaan linearnya, maka diperoleh A-nya negatif 1/3. Kita kembalikan ke fungsi awalnya. Nah, Y sama dengan A kali X dikurangi X1 kali X dikurangi X2. A-nya negatif 1/3, X1-nya negatif 2, dan X2-nya adalah 3. Kita substitusikan sehingga diperoleh seperti ini. Kita kalikan suku 2-nya, X kuadrat negatif 3X, 2X negatif 6. Kita sederhanakan yang sejenis sehingga negatif 3 tambah 2 negatif 1. Nah, ini sudah jadi. Tetapi kalau ini mau dikalikan, silahkan. Boleh, sehingga Y sama dengan negatif 1/3 X kuadrat, negatif kali negatif positif 1/3 X, dan negatif kali negatif positif 2. Nah, sama dengan yang cara melalui 3 titik berbeda, ketemunya sama. Itu untuk bentuk yang kedua. Sekarang kita lanjut untuk yang ketiga, yaitu jika fungsi kuadratnya menyinggung sumbu X grafiknya dan melalui sebuah titik yang lain. Menyinggung. Tadi di awal ringkasan grafik tadi ada menyinggung atau memotong sumbu X di satu titik, atau dengan kata lain pembuat nol fungsinya 2 sama. Sehingga kalau misalkan seperti ini, menyinggung sumbu X di 2,0 melalui titik 0, negatif 2. Menyinggung sumbu X melalui sebuah titik yang lain. Bagaimana menyelesaikannya? Kita gunakan seperti bentuk yang kedua tadi, yaitu pembuat nol fungsi. Menyinggung sumbu X berarti pembuat nol fungsinya 2 gembar atau akar gembar. Berarti X1 sama dengan X2. Maka di sini diperoleh X1 dan X2-nya senilai 2. Nah, karena titik singgungnya 2,0 berarti pembuat nolnya adalah 2 ini. Kita substitusikan ke bentuk umum seperti model yang kedua tadi, yaitu dalam bentuk faktor ini. X-nya 2, Y-nya 0. Nah, sehingga seperti ini. X dikurangi 2 kali X dikurangi 2 bisa kita tulis dalam bentuk kuadrat. Nah, bentuk yang lain seperti ini bisa. Setelah ini kita lihat titik yang lain yang dilalui tadi, yaitu 0, negatif 2. Berarti X-nya 0, Y-nya negatif 2. Kita substitusikan lagi. Nah, sehingga diperoleh negatif 2 sama dengan A dalam kurung negatif 2 dikuadratkan. Nah, sehingga diperoleh A-nya negatif 1/2 atau negatif setengah. Nah, A sudah ketemu, pembuat nol fungsinya ada, maka kita kembalikan, kita substitusikan ke bentuk yang awal. Nah, berarti Y sama dengan A-nya negatif setengah, X1-nya itu 2. Tadi sudah ditulis karena kembar dikuadratkan.
Kuadrat suku 2 kita ingat teori kelas sebelumnya. Jadi X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Kalikan negatif setengah maka diperoleh negatif setengah X kuadrat positif 2X negatif 2. Nah, ketemu. Untuk bentuk yang ketiga yaitu menyinggung sumbu X dan melalui sebuah titik yang lain. Yang keempat yaitu melalui titik balik dan sebuah titik yang lain. Masih ingat materi sebelumnya adalah titik balik, di mana titik balik itu adalah pasangan antara sumbu simetri dan nilai optimal. Nah, itu yang harus diingat. Tentukan fungsi kuadrat yang memiliki titik balik 1, negatif 4 dan melalui 0, negatif 3. Titik balik 1,4. Nah, ini kuncinya nanti di sini. Oke. Nah, misalkan fungsi kuadratnya kita buat dalam bentuk umum seperti tadi, titik balik 1, negatif 4. Nah, materi sebelumnya kita ingat titik balik itu pasangan antara sumbu simetri dan nilai optimal. Berarti sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Nah, ingat sumbu simetri itu garis yang berada di tengah-tengah sehingga membagi 2 sama persis. Jadi sama dan berhadapan. Nah, maka kita ingat sifat simetri. Persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 1. Maka kita ingat sifat simetri. Maka 0, negatif 3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1, maka akan diperoleh titik 2, negatif 3. Bagaimana ini cara menjelaskannya, cara memahaminya? Lihat, perhatikan gambar ini. Nah, titik balik 1, negatif 4, titik balik melalui titik 0, negatif 3 itu di sini. Nah, karena ini titik balik melalui di sini, maka kalau kita gambar sederhana maka akan membentuk sebuah grafik fungsi kuadrat yang terbuka ke atas. Nah, mari kita mulai dari titik balik 1, negatif 4. 1 ini berarti sumbu simetri. Ingat sumbu simetri di tengah-tengah sehingga membagi 2 sama. Jadi 2 bagian yang sama. Nah, ini. Maka yang berwarna ini adalah persamaan sumbu simetri X sama dengan 1. Titik 0, negatif 3 ini sifat simetri. Ingat teori kelas-kelas sebelumnya, sifat simetri 0, negatif 3. Nah, berarti kalau ini kita anggap sebagai cermin, maka bayangannya ada di sini. Ini namanya simetri ini. Jadi kiri kanan sama, jaraknya sama, bentuknya sama, sifat simetrinya, sehingga diperoleh berapa ini titiknya? 2, negatif 3. Nah, ini maksud kalimat dari yang kedua ini. Dengan persamaan sumbu simetri X sama dengan 1 berdasarkan sifat simetri, maka titik 0, negatif 3 ini hasil pencerminannya adalah 2, negatif 3. Maksudnya seperti ini, sifat simetri. Nah, kalau sudah, maka di sini kita lihat ada 3 titik yang berbeda, yaitu titik 0, negatif 3, titik 1, negatif 4, dan titik 2, negatif 3. Nah, dengan cara seperti contoh yang pertama tadi, melalui 3 titik yang berbeda, maka tadi saya ingatkan dibaca berulang-ulang. Seperti contoh 1, fungsi kuadrat melalui 3 titik yang berbeda. Bagaimana tadi caranya? Silahkan diulang kembali ke contoh yang pertama. Saya ambil kesimpulannya saja di sini dengan cara seperti contoh yang 1, tadi ada substitusi, ada eliminasi. Maka akan diperoleh nilai A-nya 1, B-nya negatif 2, dan C-nya negatif 3. Sehingga
kita substitusikan ke fungsi kuadrat awalnya, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 3. Nah, seperti ini kita sederhanakan menjadi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Nah, ini kalau melalui titik balik dan sebuah titik yang lain. Nah, ini sudah saya tunjukkan dalam bentuk gambar, maka nanti kalau ada soal yang dalam bentuk gambar, ya kita usahakan seperti ini, menemukan 3 titik yang berbeda. Nah, kita lihat contoh yang ke-5 ini yang diketahui grafiknya. Jadi mengulang, memperjelas contoh yang ke-4. Nah, misalkan ada grafik seperti ini. Bagaimana ini fungsi kuadratnya? Nah, mari kita selesaikan. Yang pertama kita amati adalah yang jelas kelihatan ini ada 2 titik. Nah, nanti terpakai. Ada sumbu simetri. Terpakai. Nah, kita lihat di sini, misalkan fungsi kuadratnya dalam bentuk umum tadi. Nah, yang langkah pertama yang bisa kita amati adalah 2 titik ini. Kita amati grafiknya dan kita temukan 2 titik, yaitu negatif 3, negatif 1 dan 2,4. Kita harus menemukan 1 titik lagi. Kita harus menemukan 1 titik lagi. Bagaimana cara menemukannya? Bisa dilihat gambarnya ini. Nah, dilihat gambarnya ini. Misalkan kita lihat ini sifat simetri karena ini ada sumbu simetri. Nah, berarti kita lihat seperti contoh yang sebelumnya tadi dengan menggunakan sumbu simetri dan sifat simetri. Nah, maka kalau ini kita lihat ini sumbu simetrinya yang berwarna biru, sifat simetrinya, nah ini 2, 2. Nah, maka akan diperoleh ini. Nah, maka ini maksudnya sifat simetri negatif 3, negatif 1 hasilnya adalah 1, negatif 1. Nah, kalau sudah maka kita lihat di sini ada 3 titik yang berbeda. Kita selesaikan seperti contoh yang pertama, yaitu fungsi kuadrat melalui 3 titik. Nah, itu. Apakah harus titik ini yang kita pakai? Tidak harus ini, ada yang lain. Misalkan yang lain yang ini sudah ya, tinggal diteruskan seperti contoh yang pertama tadi. Misalkan kita tidak menggunakan titik 1, negatif 1, kita tidak memandang sumbu simetri ini, tetapi memandang yang lain. Nah, misalkan yang kita pandang yang mana misalkan. Nah, ternyata misalkan kita lihat jelas di sini gambarnya, misalkan kita lihat yang pada sumbu Y ini. Nah, kita lihat pada sumbu Y ini. Namanya titik potong dengan sumbu Y. Jelas kelihatan pada grafiknya di situ 0, negatif 4. Nah, kalau sudah menemukan ini kita lihat lagi semuanya. Berarti ada 3 titik yang berbeda. Negatif 1, 3, negatif 1, 2,4 dan 0, negatif 4. Kita selesaikan seperti contoh yang pertama tadi, eliminasi substitusi, sehingga nanti akan diperoleh nilai A, B dan C. Nah, pada soal ini contoh yang kelima ini akan ditemukan nanti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2 dan C-nya sama dengan negatif 4. Kita substitusikan ke fungsi kuadrat awalnya, A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 4, sehingga diperoleh Y sama dengan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 4. Nah, demikian bentuk-bentuk untuk menentukan fungsi kuadrat. Saya tampilkan 5 bentuk seperti ini. Saya kira cukup dan mewakili untuk bentuk-bentuk yang lain. Bagaimana tadi kalau melalui 3 titik, bagaimana tadi kalau melalui titik potong dengan sumbu X dan seterusnya. Tetapi secara umum yang harus dikuasai adalah melalui 3 titik yang berbeda.
Demikian untuk materi kali ini tentang menentukan fungsi kuadrat. Silahkan dipelajari. Semoga berhasil dan sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.